Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selalu saja lisan kita memuji Sang Pencipta Allah atas segala nikmat yang dilimpahkan kepada kita. Dan kita tentu sangat yakin sebagai seorang mukmin kalau kalimat Alhamdulillah adalah kalimat penghubung antara seorang hamba dengan Tuhannya. Dan juga sekaligus sebagai kalimat bersyukur dan berterima kasih atas diciptakannya kita dan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita termasuk iman. Dan insya Allah puncak yang tidak akhirat masuk ke dalam surga. Maka jadilah orang yang selalu mengucapkan kalimat ini. Selanjutnya kita panjatkan salam hormat kita sebagaimana Allah telah perintahkan kita untuk mengucapkan salam hormat kepada manusia terbaik, sebaik-baik guru dan suri tauladan, dan mengucapkan satu kali salam hormat kepadanya akan dibalas dengan 10 kali rahmat Allah. Maka jadinya juga orang setelah mengucapkan Alhamdulillah selalu membacakan salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Lanjutkan bahasan kita seperti biasa di hari Rabu malam. Semoga Allah berkahi dan mudahkan bahasan tentang dosa-dosa besar, dan semoga juga Allah selamatkan kita dari semuanya. Dan pada malam ini dosa besar yang diangkat oleh Syekh Muhammad bin Al-Wahhab rahimahullah adalah bab bughdus salihin, atau bab membenci orang-orang mukmin atau orang-orang saleh. Banyak di antara kaum muslimin yang tidak faham masalah ini, sehingga sering kali ditemukan di tengah-tengah masyarakat. Tidak harus di Indonesia, banyak di wilayah-wilayah di muka bumi ini, di saat seorang laki-laki atau pemuda muslim ataupun pemudi muslimah lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari penampilan mereka, dari aktivitas mereka dalam keseharian, tutur kata, semuanya ini lebih mengarah kepada agamis atau menjadi orang yang lebih agamis. Maka yang ditemukan justru diolok-olok, so alim lah, ya. Atau kenapa kamu sudah begini? Apa yang membuat kau berubah? Bahkan kadang-kadang ada orang tua yang prihatin karena anaknya menjadi soleh dan soleha. Kenapa harus begini nak? Kamu ikut ajaran siapa? Padahal sebenarnya kalau ditelusuri, justru anak-anak muda ini telah mendapatkan hidayah. Dan mereka menjadi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tahapan bahasan tentang masalah membenci orang soleh ini dimulai dari orang-orang yang banyak menganggap remeh mereka, mengolok-olok mereka, dan puncaknya adalah sampai menyakiti dan mengganggu secara fisik kepada orang-orang soleh tersebut. Kalau teman-teman yang pegang bukunya ada di halaman 89 bahasan ini, dan kita coba masuk ke dalil kedua dulu yang diangkat oleh Syekh Muhammad rahimahullah, karena ini dalil yang paling tepat dan tegas membahas tentang bab kita. Kenapa membenci orang soleh atau wali-wali Allah yang coba mendekatkan diri kepada Allah termasuk dosa besar. Bukan cuma dosa tapi dosa besar. Yang artinya kalau orang sudah melakukannya butuh taubat nasuha. Dia harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, plus dia minta maaf kepada orang-orang yang sudah disakiti. Beranjak daripada hadis riwayat Bukhari di nomor 6502 dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu secara marfu, yaqulullahu ta'ala man 'ada li waliyan faqad barazani bil harb. Allah yang maha tinggi telah berfirman dalam hadis qudsi, barang siapa yang memusuhi waliku maka dia telah menampakkan peperangan terhadapku. Jadi orang yang memusuhi orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu pendekatan dirinya juga harus benar sesuai dengan wahyu yang sudah Allah turunkan, Al-Qur'an dan Sunnah. Maka Allah telah menerangkan dalam hadis ini akan berperang dengan orang tersebut. Jadi ada dua hal yang disebutkan di dalam syariat Allah SWT. Allah akan perangi para pelaku riba dan para orang-orang yang memusuhi orang-orang saleh ini. Jadi ini berat. Kalau kita diajak berperang dengan satu orang saja tetangga kita misalnya, mungkin sudah cukup kita sangat terganggu dengan satu orang itu. Karena setiap saat dia bisa mengganggu kita. Bagaimana kalau 2 orang? Bagaimana kalau 10 orang? Bagaimana kalau satu kampung, satu negara misalnya. Maka itu sudah sangat berat. Bagaimana dengan Sang Pencipta yang menguasai dan menciptakan seluruh langit dan bumi ini, itu mengajak kita berperang. Hanya karena kita memusuhi orang-orang yang mendekatkan diri kepadanya. Oleh karena itu teman-teman sekalian, kalau ada di lingkungan kita, para remaja ataupun orang sudah tua, yang mendekatkan diri kepada Allah SWT secara performan, tutur kata, kegiatan dan aktivitas dalam keseharian, jangan diolok-olok. Kalau Anda belum bisa seperti mereka, cukup mengatakan, doakan ya mudah-mudahan saya bisa seperti Anda misalnya, ya, atau seperti kamu. Jangan ngolok-olok, apalagi kalau sampai mengganggu, menyakiti. Ini berarti sudah jelas mendapatkan tantangan perang dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dasar hukumnya dulu. Oleh karena itu, yang harus dilakukan
bagi setiap orang muslim justru mencintai orang-orang saleh dan salihah. Dalam arti kata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah ayat Al-Quran dalam surah Al-Hujurat, surah nomor 49 ayat 10, Allah mengingatkan masalah itu. Yang bunyinya, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang beriman semuanya bersaudara. Oleh karena itu, perbaiki persaudaraan di antara kalian. Makna perbaiki, ya, perbagus, perindah, pererat. Jangan ada masalah satu sama yang lain. Kalau ada orang yang lebih baik ibadahnya, kita justru mendekatkan diri kepada dia. Supaya kita bisa ikut bersama dia. Dan kita dianjurkan untuk berkumpul bersama orang-orang saleh. Kemudian kalau ada kesalahan yang terjadi, maka islah di antara persaudaraan adalah meluruskan kesadaran atau kesalahan saudara kita itu. Bukan justru menjadikannya sebagai senjata untuk menyerangnya, menggosipi, memfitnah, menyakiti, memusuhi, ini tidak boleh. Jadi kalau dia benar, kita dukung, kita malah dekatkan diri kepada dia. Semoga saja apa yang dia kerjakan kita bisa ikut kerjakan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, al-mar'u ala dini khalili, seseorang sesuai dengan agama temannya, falyandur ahadukum ila man yukhalil. Maka salah seorang dari kalian harus jeli melihat siapa yang kalian jadikan sebagai teman. Artinya, kalau orang baik, maka dekati dia. Dan kalau dia berbuat salah, bukan diekspos kesalahannya. Bukan sengaja diolok-olok, dijadikan sebagai bahan ejekan. Tapi justru diluruskan, dinasehati. Agar dia keluar dari kesalahannya. Lalu Allah mengatakan, wattaqullaha la'allakum turhamun. Bertakwalah kepada Allah, artinya, jalin ukhuwah itu, persaudaraan yang baik itu, dan perbaiki di antara kalian, karena kalian takut kepada Allah, agar kalian termasuk orang-orang yang mendapatkan rahmat. Ada satu perkataan Imam Qurtubi rahimahullah, beliau sebutkan dalam tafsirnya Jami' li Ahkamil Quran, yang dimaksud dengan innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang beriman itu adalah bersaudara, ay fid dini wal hurmatu la fin nasab. Yang Allah tekankan di sini, ukhuwahnya adalah ukhuwah dalam agama dan penghormatan, saling menghormati satu sama yang lain, dan bukan karena nasab. Nasab ada sendiri. Ini saudara saya seibu, ini saudara saya seibu, saudara saya seayah, itu ada nasab. Tapi beliau mengatakan yang dimaksud di sini yang Allah suruh jaga, jalin dengan baik, pererat, itu adalah persaudaraan karena agama. Karena ada sebagian orang memang dia pikir ini kan bukan kerabat saya, bukan keluarga saya, untuk apa saya jalin kebaikan sama dia? Untuk apa saya salam? Untuk apa saya jenguk kalau dia sakit? Untuk apa saya nasihatin? Untuk apa saya pusing dengan kesalahannya? Misal. Nah di sini penekanannya adalah justru beliau mengatakan yang Allah suruh perbaiki dan pererat, perbagus, ya, hubungan persaudaraan adalah dalam agama dan penghormatan satu sama lain, bukan dengan nasab. Walihada qil, oleh karena itu dikatakan, kata Imam Qurtubi dalam tafsir beliau, ukhuwatud din asbatu min ukhuwatin nasab. Persaudaraan dalam agama jauh lebih kokoh dibandingkan persaudaraan karena nasab. Selama ini kan kita anggap, oh ini adik kandung saya, ini kakak kandung saya, orang lain itu ada orang lain. Padahal sebenarnya dalam gambaran syariat menurut Imam Qurtubi tidak seperti itu. Justru persaudaraan ukhuwah, kita ini semua tidak ada jalur nasab misalnya. Justru itu lebih kuat daripada persaudaraan nasab. Beliau jelaskan alasannya. Fa inna ukhuwatan nasab tanqati'u bi mukhalafatid din. Karena jalinan persaudaraan secara nasab itu bisa terputus karena pelanggaran agama. Misal, salah satu murtad, anak murtad, ya, maka dia terharamkan dari warisan ayahnya. Kan gitu. Kan terhapus karena murtadnya, misal contoh. Jadi ada pelanggaran agama bisa membuat jalur nasab itu kayak terputus gitu. Ada yang terputus, terhilang. Lalu beliau mengatakan, wa ukhuwatud din la tanqati'u bi mukhalafatin nasab. Sementara persaudaraan karena agama tidak akan pernah putus, ya, karena berbedanya nasab. Jadi walaupun ini turunan Arab, ini turunan Melayu, ini orang Eropa, ini orang bule, ini orang hitam dari Afrika, selama dia Muslim tidak akan pernah terputus. Berarti lebih kuat. Kita kalau pergi ke Afrika, kita merasa nggak ada kekerabatan dengan kita. Nah kita biasanya kalau tidak paham ini, oh berarti dia orang lain. Enggak, dalam Islam tidak seperti itu. Selama dia syahadat, maka dia lebih kuat hubungannya daripada saudara kandung kita. Nah ini penting. Sehingga mulai dari sini pondasinya, kita tidak akan pernah membenci sama Muslim, karena memang tidak boleh. Sekali lagi saya ulangi, kalau dia berbuat baik, dukung dia. Dekatkan diri pada dia. Kalau dia berbuat jahat, diapakan? Nasihati, luruskan. Supaya dia keluar dari kesalahannya. Supaya dia keluar dari kesalahannya. Ingat kejadian orang Badui yang kencing di masjid Nabi SAW. Hadis yang masyhur. Masuk masjid, buka celana, kencing. Hampir satu masjid sahabat, dalam riwayat dikatakan berdiri untuk menghajar orang ini. Bayangkan masjid begini langsung buka celana, dibuat kencing.
Rupanya orang ini dari padang pasir, dia biasa begitu, kapan mau kencing, dia kencing aja di mana. Dia nggak, pendidikannya tidak sampai pada hal menunjukkan kalau itu adalah hal yang tidak baik. Waktu orang semua berdiri, mau mengejarnya, orang ini mau lari, dan kalau dia lari, kencingnya ke sana sini kan. Lalu Nabi SAW mengatakan, biarkan dia. Suruh duduk semua sahabat, biarkan dia. Dan setelah dia selesai, ambillah bejana air atau seember air, siramkan ke kencingnya. Ingat, kata Nabi SAW, kalian diutus untuk memudahkan, bukan mempersulit. Dalam asar yang lain, Nabi SAW dekati orang itu setelah selesai dia kencing. Karena secara akal sehat, gak mungkin orang kalau tahu sengaja masuk ke masjid kencing. Kecuali dia orang tidak tahu atau orang gila. Cuma dua. Lalu Nabi SAW dekati, lalu Nabi SAW bicara baik-baik sama dia. Ini adalah rumah Allah. Tidak layak kegiatan seperti ini. Orang itu bilang apa? Ya Allah rahmati aku dan Muhammad, yang lain jangan. Ini semua main hajar-hajar aja nih. Jadi Islam mengajarkan begitu. Kalau orang salah, rangkul. Mungkin dia tidak tahu. Mungkin bagi kita sudah di luar kepala. Bagi dia mungkin belum. Mungkin dia belum faham. Dan berapa kali saya ulangi ikhwas sekalian. Salah satu poin yang harus kita jadikan prinsip. Dan saya jadikan prinsip saya itu. Kalau ada pelanggaran terjadi pada seorang muslim, saya malah tersenyum lebar. Menganggap itu peluang pahala buat saya. Jangan pelanggaran orang kita jadikan sebagai bahan olokan. Begitu lihat dari kepala sampai kaki, oh ini bukan ikhwah, oh ini bukan akhwat. Udah, ini ahli nar ini. Itu kata mereka, bukan kata saya. Jangan dipotong ceramah ini. Banyak ahli potong sekarang soalnya. Tapi kita lihat itu, sebuah pelanggaran yang sebenarnya ini ajang pahala. Karena kapan saya nasihatin dia dan dia terima, itu kan luar biasa. Semenjak itu jadi baik. Saya berapa kali temukan ada jemaah muslimin sholat dengan saya di sebelah, sholatnya salah. Kemarin saya sholat di salah satu masjid, kemudian saya masuk, pas ruku ada orang datang telat. Makmum sudah sami Allah, dia datang terlambat di sebelah, lalu dia takbir, dia ruku sendiri, kita sudah i'tidal semua nih. Dia ruku sendiri, kemudian dia i'tidal, lalu dia kejar. Dia seakan-akan sudah dapat 1 rakaat. Salam, saya perhatikan orang ini, dia anggap dirinya dapat rakaat itu, karena dia ikut salam. Lalu saya salam sama dia, saya kasih masukan Pak ya. Tadi itu sholatnya belum didapat 1 rakaat. Karena Nabi SAW mengingatkan, orang siapa yang mendapatkan ruku, dia mendapatkan 1 rakaat. Berarti Bapak kekurangan 1 rakaat. Oh iya, terima kasih Pak. Cuma 1 kali. Bayangkan teman-teman, kalau semenjak itu dia faham dan dia tidak pernah lagi melakukan pelanggaran. Berapa banyak pahala kita dapat? Hanya dengan pelanggaran orang di sebelah kita. Mungkin safnya tidak rapat, mungkin auratnya tersingkap, mungkin ini dan itu. Ya. Berapa banyak orang yang tersentuh dengan kelemah lembutan kaum muslimin yang merupakan ciri khas kita. Nabi SAW mengingatkan itu, Allah itu lemah lembut, Allah itu santun, dan menyukai kesantunan dalam segala hal. Dan ini penting untuk digarisbawahi. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dan menjelaskan tentang siapa itu wali-walinya yang kita tidak boleh sakiti. Jadi jangan Anda bayangkan wali itu sosok orang yang sulit untuk kita jangkau tingkatannya. Mungkin ada levelnya, iya. Makin dekat orang kepada Allah, maka makin tinggi tentu kedudukannya di sisi Allah SWT. Seperti para sahabat Nabi, mereka memang pasti lebih tinggi daripada derajat kita semuanya. Gitu kan? Dimulai dari para nabi-nabi, kemudian para sahabat, kemudian generasi-generasi yang belajar dengan para sahabat, mereka generasi yang luar biasa gitu. Tetapi ada Allah sederhanakan tentang definisi wali itu. Perhatikan dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 62 sampai 63. Ini wali. Jadi tadi hadis Bukhari yang Allah mengatakan siapa yang menyakiti waliku, dia berarti telah menampakkan peperangan denganku. Walinya Allah ini siapa? Perhatikan Allah jelaskan dalam surah Yunus, surah nomor 10 ayat 62 sampai 63. Sederhana sekali. Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak perlu ada rasa takut dari mereka atau pada mereka dan tidak perlu mereka bersedih hati. Itu 62. 63-nya Allah mengatakan alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ini 2 saja cirinya. Alladzina amanu, orang-orang yang beriman, kemudian wa kanu yattaqun, dan mereka selalu bertakwa. Itu sudah wali. Beriman kepada Allah dan dia selalu bertakwa. Maknanya apa? Patuh. Apa yang Allah perintahkan dikerjakan, apa yang Allah larang dijauhi. Itu sudah dianggap wali Allah. Ya. Asal memang benar sesuai dengan apa yang Allah inginkan tentunya. Makanya kita mengatakan selalu kembali ibadah kepada Al-Quran dan Sunnah. Dan yang paling tepat adalah mengikuti apa yang dicontohkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim. Karena memang mereka yang langsung belajar kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Makanya seringkali kita temukan banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang dijabarkan oleh para sahabat.
baik dalam tafsir ayat-ayat Al-Quran seperti banyak disampaikan oleh Ibnu Abbas, ya, kemudian Zaid bin Thabit dan sahabat-sahabat Nabi yang lain ridwanul alaihim, dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang banyak mereka mengatakan telah diwasiatkan kepadaku oleh kekasihku Rasulullah SAW dan seterusnya. Jadi sederhana sekali mereka yang dianggap wali-wali Allah. Juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita, teman-teman sekalian, untuk menjadikan orang-orang beriman sebagai wali kita. Artinya tempat kita meminta pertolongan, kita berkasih sayang. Ya. Perhatikan Allah sebutkan dalam surah Al-Ma'idah. Surah nomor 5 ayat 55 sampai ayat 56. Bunyinya Al-Ma'idah 55-56. Innama waliyukumullahu wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un. Wa man yatawalla Allah wa rasulahu walladhina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Artinya, sesungguhnya wali-wali kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman. Yaitu ciri khasnya, mereka mendirikan sholat, mereka menunaikan zakat, dan mereka selalu ruku kepada Allah. Dan barang siapa menjadikan Allah dan Rasulnya, serta orang-orang beriman sebagai walinya, maka mereka adalah kelompok Allah yang pasti diberikan kemenangan. Kata At-Tabari rahimahullah, dalam menjelaskan makna wali di sini, adalah beliau mengatakan, penolong dan kekasih. Jadi kita harus menjadikan justru orang-orang beriman, Allah dan Rasulnya sudah jelas nomor satu, kemudian orang-orang beriman sebagai penolong kita dan kekasih kita. Setiap dia sudah muslim, maka dia dianggap adalah kekasih setiap muslim yang lain. Kita akan bersama dengan dia, mendukungnya kalau dia berbuat kebaikan dan meluruskan kalau dia berbuat kesalahan. Kemudian juga Ibnu Mansur rahimahullah dalam Lisanul Arab, kamus bahasa Arab yang masyhur, beliau mengatakan makna wali adalah an-nasir atau penolong. Jadi dari ayat ini Allah memerintahkan kita seperti itu, ya. Menjadikan Allah dan Rasul dan orang-orang beriman sebagai wali-wali kita. Teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang merupakan hak mukmin kepada mukmin yang lainnya yang harus kita ketahui. Kan kita tidak boleh membenci mereka, karena itu dosa besar. Sekarang apa yang harus kita lakukan terhadap sama muslim, sama mukmin? Yang pertama, selalu mendoakan agar seluruh orang-orang yang telah beriman sebelum kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga supaya dihilangkan dari hati kita rasa benci terhadap mereka, termasuk yang hidup bersama dengan kita, ya, yang kira-kira kita bisa menjangkau mereka. Kalau yang akan datang kan kita tidak tahu. Beranjak daripada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hasyr ayat 10. Surah Al-Hasyr ayat 10. Ini selalu kita rutinkan baca, karena doa yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang beriman untuk membaca ini agar menjalin hubungan antara dia dengan orang-orang beriman yang sudah lampau walaupun tidak ditemui atau belum ditemui. Seperti para sahabat Nabi, para tabi'in, tabi' dan generasi-generasi yang sebelum kita. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan orang-orang yang datang setelah para sahabat Nabi itu, karena di sini ayat turun tentang para sahabat Nabi, mereka selalu berkata, ya Allah, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam iman. Dan jangan pernah Engkau jadikan dalam hati kami kebencian terhadap orang-orang beriman. Wahai Tuhan kami, sungguhnya Engkau maha pengasih, ya, maha lembut, maha pengasih. Ya. Jadi kita mendoakan mereka. Termasuk juga sabda Nabi SAW, siapapun yang mendoakan muslim lain, maka Allah akan berikan setiap muslim satu pahala. Jadi kalau kita bilang Allah maghfir lil muslimina wal muslimat, ya Allah ampunilah seluruh muslim dan muslimah, berapa miliar jumlah mereka sekarang yang hidup? 1 miliar, 2 miliar dapat pahala. Ini hitungan detik. Kalau kita bilang lagi, ya, al-ahya minhum wal amwat, yang hidup dan juga yang sudah meninggal. Yang meninggal berapa banyak? Nah ini kita dianjurkan. Jadi selalu mendoakan. Nah doa juga ini berlaku pada orang-orang yang hidup sezaman dengan kita. Ini kan orang-orang yang mendahului kita, sezaman dengan kita. Tadi saya bilang, lihat kesalahan, doakan. Ya Allah berikan hidayah. Apa saja kesalahan depan mata kita, mulai dengan doa. Pernah ada seorang tabi'in ditegur oleh seorang sahabat Nabi. Seingat saya Abi Dzar radhiyallahu anhu yang menegur tabi'in ini, karena dia melakukan satu hal yang dianggap salah oleh sahabat. Lalu dia sempat marah, tapi bahasanya dia begini. Sebelum dia mau membalas ungkapan yang disampaikan sahabat, dia mengatakan, semoga Allah ampuni Anda. Kenapa Anda katakan itu tadi kepada saya? Bahasa semoga Allah ampuni Anda ini penting sekali. Semoga Allah maafkan kesalahanmu tadi. Kenapa kamu injak sendal saya? Kenapa kamu ucapkan ini? Kenapa kamu sebarkan itu? Kenapa kita nggak mulai dengan doa? Siapa tahu doa itu justru penyebab hidayahnya memang. Dan dengan ucapan doa itu, Allah kabulkan,
Maka semenjak dia jadi baik, kita panen pahalanya. Mudah sekali mendapat pahala banyak dari orang ini. Mulai dengan doa. Doakan istri, suami, anak, orang tua, saudara. Mulai dengan doa. Anak kita buat salah. Semoga Allah berikan hidayah kamu nak. Dan kali jangan buat seperti ini. Misalnya. Istri juga begitu. Semoga Allah berikan hidayah. Suami, semoga Allah berikan hidayah. Dan yang ada cuma kata-kata buruk saja yang keluar. Akhirnya terkabulkan oleh Allah. Saya nyesal nikah sama kamu. Lebih baik saya tidak lihat wajahmu. Lebih baik dan begini dan begitu. Akhirnya betul. Nggak bersama-sama udah. Padahal manusia memang banyak kesalahan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah mencintai dan saling berkasih sayang. Itu memang harus dilakukan. Membenci mereka tidak boleh. Kan itu bahasan kita. Sekarang apa yang kita lakukan? Selain mendoakan. Yang kedua, saling mencintai, saling berkasih sayang. Sesuai dengan hadis Nabi SAW riwayat Imam Muslim. Mathalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim. مثل الجسد إذا اشتكى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالسهر والهمة. Permisalan mukminin dalam sikap saling mencintai dan saling kasih sayang seperti atau sebagaimana satu badan. Apabila satu anggota badan merasa sakit, seluruhnya akan merasakan sakit dengan tidak bisa tidur dan juga demam. Kita harus seperti itu. Kenal atau tidak kenal? Sekarang teman-teman kita di beberapa wilayah kena gempa. Jangan bilang, oh karena wilayah saya enggak, kena udah nggak usah peduli. Nah, kita harus seperti satu jasad. Di sana sakit, kita sakit. Bukan cuma di dalam negara kita, lintas negara. Islam itu lintas suku, lintas negara, lintas wilayah, lintas warna kulit, lintas bahasa. Semua muslim di muka bumi ini, kalau terkena sesuatu, maka kita harus merasa peduli. Kita merasa, oh sebagaimana dia rasakan, kita juga rasakan. Itu yang dianjurkan. Jadi permisalan seorang mukmin dalam saling mencintai dan saling kasih di antara mereka seperti satu anggota badan. Kalau satu anggota badan, misalnya tangan kita kena silet, maka yang lainnya merasakan juga sakitnya dan demamnya. Nah seperti itu. Berarti ini harus kita munculkan, ya. Dan yang paling tinggi di sini puncak, ya. Dan ini memang yang saya ingin titik beratkan juga dalam bahasan kita adalah para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim. Para sahabat Nabi ini penting sekali. Coba perhatikan dalam surah At-Taubah, surah nomor 88 sampai 89. Mereka lah generasi orang-orang beriman yang paling pantas kita cintai dan hormati dan paling harus kita jauhi untuk menyakiti mereka walaupun mereka sudah meninggal. Seperti mencaci maki, mencoreng, apalagi sampai mengkafirkan, ya. Para sahabat Nabi itu tidak boleh hukumnya. Karena dari dalam Al-Quran, ya, dalam surah Al-Hasyr ayat 10, Allah subhanahu wa ta'ala menekankan agar kita mendoakan mereka. Dan ayat ini turun para sahabat. Kita harus mengatakan, Rabbana gfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Kita doakan para sahabat Nabi. Walaupun siapapun generasi yang setelah datang sahabat dan yang sebelum kita kena doa ini. Kalau kita baca sekarang. Di ayat 88 surah Taubah, Allah memastikan mereka adalah orang-orang yang paling baik dari generasi manusia ini. Dan mereka dijanjikan memperoleh banyak kebaikan dunia dan akhirat. Mereka adalah para sahabat Nabi. Ayat 88-nya berbunyi, Allah berfirman, Lakinir rasul walladhina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun. Rasul dan orang-orang yang beriman bersama dia. Para sahabat yang melihat Nabi SAW. Ada yang punya jalur nasab, ada yang punya jalur pernikahan, ada yang punya ya, jalur persahabatan. Ya. Mereka berjihad dengan harta dan diri mereka. Dan mereka itulah orang-orang yang memperoleh kebaikan, kata Allah. Kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini Allah puji para sahabat Nabi yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka orang beriman yang paling pantas kita hormati dan kita cintai. Lalu ayat 89-nya Allah mengatakan, A'addallahu lahum jannatin tajri min tahtil anharu khalidina fiha, dzalikal fawzul azim. Allah telah menyediakan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Para sahabat Nabi dijamin dalam ayat ini masuk ke dalam surga. Dan mereka kekal dalamnya. Itulah kemenangan yang besar. Itulah kemenangan yang besar. Coba kita renungi teman-teman sekalian, beberapa riwayat ya. Saya akan sebutkan kurang lebih 7 lah kedudukan sahabat, walaupun banyak. Di tablik kabar kita serial sahabat, hampir setiap kajian tentang sahabat dari 40 sekian sahabat yang sudah kita bedah. Dan insya Allah ke depannya nanti kita akan lanjutkan kembali. Ada banyak keutamaan yang sudah kita sebutkan. Tapi ini kita coba sebutkan keutamaan yang khusus. Ya, dari para sahabat Nabi karena kedudukan mereka sebagai orang beriman. Karena kapan kita bisa menghormati mereka? Berarti kita menghormati orang-orang yang hidup bersama Nabi SAW dan orang yang pertama mendengarkan wahyu dari Nabi. Sehingga akhirnya kita menukil riwayat-riwayat tentang mereka, kehidupan mereka, mencontohi mereka, dan akhirnya kita bersama dengan mereka. Sebelum saya baca 7 poin itu tentang keutamaannya, kita perlu garis bawahi perkataan seorang
sahabat dari Badui mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak banyak amal. Artinya amal saya pas-pasan, yang wajib. Gitu. Tapi saya punya modal satu, saya mencintai Allah dan Rasulnya. Maka kata Nabi SAW, kau akan bersama dengan orang yang kau cintai. Maka kata perawi hadis ini, seingat saya Anas bin Malik. Kalau keliru berarti Jabir bin Abdullah salah satu. Tapi seingat saya Anas bin Malik berkata, tidak ada hadis Nabi SAW yang lebih kami cintai, yang lebih kami sukai, kami dengarkan dibandingkan hadis ini. Karena kami atau saya mencintai Rasulullah SAW, mencintai Abu Bakar dan Umar, dan saya berharap bisa mencapai derajat mereka nanti di akhirat walaupun amalku tidak sama dengan mereka. Jadi kita mencintai orang-orang soleh yang amalnya jauh lebih banyak. Cinta di poin kedua tadi ya, cinta dan kasih sayang. Kita mencintai mereka membuat kita bersama mereka nanti di akhirat. Padahal amal kita tidak sama dengan mereka. Modalnya cuma mencintai. Loyalitas. Ya. Cinta itu loyalitas ya. Bukan ucapan kosong. Ucapan itu pelengkap. Ada orang bilang sama istrinya, saya cinta sama kamu. Tapi tidak pernah ada loyalitasnya. Istri juga bilang sama suaminya, berarti omong kosong. Loyalitas, orang selalu loyal, tunjukkan kepedulian, pengorbanan. Nah itu namanya cinta. Maka dengan mencintai mereka kita akan mendapatkan kedudukan yang sama dengan mereka. Lalu kenapa kita tidak cintai para sahabat Nabi? Kenapa kita tidak cintai seluruhnya mereka? Kenapa kita tidak cintai para ummahatil mu'minin? Istri-istri Nabi SAW dengan memuliakan mereka, menyebut-nyebut keutamaan mereka, menukil tentang kisah mereka di tengah-tengah umat Islam, di tengah keluarga kita. Poin pertama yang saya ingin sampaikan tentang kedudukan para sahabat ya, adalah sebuah hadis Nabi SAW. Saya langsung terjemahkan saja, diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Mustadrak dengan sanad sahih. Sungguhnya Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memilihku dan memilih sahabat-sahabat untukku. Begitu lafadznya. Sesungguhnya Allah telah memilihku, maksudnya menjadi nabi, dan memilih juga sahabat-sahabat untukku. Jadi Allah lebih tahu kenapa kita ini tidak lahir di masa itu. Allah pilih mereka. Kenapa mereka? Ada kedudukannya. Kalau kita hidup di zaman itu, Allahu a'lam jadi Abu Bakar atau Abu Jahal. Jadi mereka untuk, kata Nabi SAW, Allah Tabaraka wa Ta'ala telah memilihku dan memilih sahabat-sahabat untukku. Kemudian dia Allah menjadikan dari mereka untukku, para sahabat, pendukung, penolong. Dan juga orang-orang yang terikat tali pernikahan denganku. Abu Bakar selain sahabat, mertua. Aisyah dinikahi ya, oleh Nabi SAW. Umar selain sahabat, juga mertua Nabi. Ali bin Abi Thalib, anak mantu Nabi, sekaligus mertuanya Umar. Beliau mengatakan, siapa yang mencaci mereka, para sahabat, membenci mereka, maka atasnya laknat Allah, malaikat, dan seluruh manusia. Dan pada hari kiamat, seluruh amal wajib juga sunnahnya tidak akan diterima darinya. Hadis sahih riwayat Al-Hakim. Berarti jangan pernah sentuh nih lokasi untuk membenci sahabat. Karena membencinya bisa jadi dosa. Ya, bicara orang soleh ini bab sendiri. Yang kita bahas malam ini, membenci orang beriman. Tapi justru kalau kita mendukung mereka, mencintai mereka, loyalitas. Mungkin kalau ada yang bertanya bagaimana caranya kita sekarang loyalitas dengan para sahabat. Ya kita kenang kisahnya mereka, kita pelajari, kita jalankan petuah-petuahnya. Ya, kita muliakan mereka, nukil kisah-kisahnya. Jadikan sebagai bahan kebanggaan. Nama-nama sahabat harus kita hafal. Jadikan sebagai warisan ke anak-anak kita. Jadikan nama masjid kita, nama pesantren kita, nama yayasan kita. Hidupkan para sahabat itu. Kemudian yang kedua, Nabi SAW memohon kemuliaan, jaminan kebaikan dan ampunan untuk para sahabatnya. Secara khusus. Dalam hadis Bukhari, Nabi SAW mengucapkan, ini pada saat terjadi penggalian Khandak ya. Beliau mengatakan, Allahumma la isha illa ishatal akhirah, Allahumma ikfir lil muhajirin wal ansar. Ya Allah, tidak ada kehidupan yang kami harapkan kecuali akhirat, maka muliakan dan maafkanlah seluruh muhajirin dan ansar. Itu sahabat. Dalam riwayat lain, perbaikilah. Jadi ada 3 riwayat ini, riwayat Bukhari semuanya. Ada riwayat yang mengatakan muliakanlah muhajirin dan ansar. Ada riwayat yang mengatakan perbaikilah muhajirin dan ansar. Ada riwayat yang mengatakan ampunilah muhajirin dan ansar. Tiga-tiganya riwayat sahih. Yang ketiga, Nabi SAW menjamin bila sahabat masih ada di tengah-tengah umat Islam, walaupun hanya 1 orang. Sekarang sudah meninggal semua, tapi pada saat itu kalau ada 1 orang saja sahabat masih hidup, maka dijamin bagi mereka semua umat Islam di masa itu kebaikan dan keamanan. Kalau 1 saja sahabat Nabi masih hidup, maka dijamin. Disebutkan dalam sebuah riwayat yang disebutkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam musannafnya, dan ini dihasankan sanadnya. Kata Nabi SAW, kalian masih senantiasa dalam kebaikan dan keamanan selama masih ada di antara kalian orang yang pernah melihatku dan para sahabatku. Kalau masih ada walaupun 1, kalian pasti aman dan juga pasti mendapatkan kebaikan. Demi Allah,
juga kalian akan senantiasa mendapatkan kebaikan dan keamanan selama masih ada di antara kalian yang pernah melihat orang yang melihatku dan menjadi sahabat orang yang pernah menjadi sahabatku. Karena keberkahan sahabat, kalau dia ada di masa kita hidup, maka karena dia satu orang, semuanya kebaikan dan kemenangan akan Allah berikan. Keamanan. Kalau dia sudah meninggal dan ada di situ yang hidup, generasi yang pernah menjadi sahabatnya sahabat Nabi itu, generasi tabi'in, juga dijamin kebaikan dan keamanan. Karena berkahnya sahabat itu. Bagaimana bisa ada orang membenci sahabat ini? Kedudukannya sangat tinggi gitu. Yang keempat, Nabi SAW menjamin kemenangan di setiap peperangan, selama ada sahabat hadir di situ. Setiap pasukan perang muslim, kalau ada sahabat Nabi pasti menang. Dijamin begitu. Bahkan jaminan tersebut terjadi juga kalau di pasukan itu ada generasi yang pernah bersahabat dengan sahabat Nabi. Atau yang pernah bersahabat dengan sahabat-sahabatnya Nabi. Jadi generasi yang ketiga. Tabi'in. Karena keberkahannya sahabat, kalau ada di pasukan menang. Kalau sudah mati semua tapi di pasukan itu ada pernah orang yang bersahabat dengan sahabat Nabi, juga dijamin kemenangan. Juga kalau ada yang pernah bersahabat dengan sahabat-sahabatnya Nabi, generasi ketiga. Tabi'in juga kemenangan. Begitu luar biasanya itu. Disebutkan dalam sebuah riwayat, kata Nabi SAW akan datang suatu masa sepeninggalku nanti. Ini cukup panjang saya terjemahkan. Sekelompok dari kalian akan pergi berperang. Lalu mereka saling bertanya, apakah ada di pasukan yang pernah menyertai Nabi SAW? Panglima perangnya tanya, di sini pasukan ada nggak yang pernah jadi sahabatnya Nabi? Ternyata ditemukan ada. Maka Allah pun memberikan kemenangan karena sahabat itu. Kemudian datang masa setelahnya, sudah meninggal nih sahabat. Sekelompok dari kalian kaum muslimin pergi berperang. Lalu mereka saling bertanya, apakah ada di pasukan yang pernah menjadi sahabat para sahabat Rasulullah, tabi'in. Maka mereka menemukan ada dan Allah pun memberikan kemenangan. Kemudian datang masa lagi setelahnya itu. Sekelompok dari kalian pergi berperang. Kemudian mereka saling bertanya, ada nggak yang pernah menjadi sahabatnya sahabat Rasulullah? Tabi'in, generasi ketiga. Sahabat yang pernah menjadi sahabatnya Rasulullah gitu. Ya. Maka mereka menemukan ada. Dan dengan itu juga Allah berikan kemenangan. Hadis sahih riwayat Bukhari. Yang kelima, Nabi SAW memberikan kesaksian. Bahwasanya semua sahabat saksi-saksi Allah di muka bumi. Saksi-saksi Allah di muka bumi. Oleh karena itu pelajari kisah mereka. Jadi seperti mereka. Satu saja kita jadikan sebagai contoh sudah cukup mewakili. Apalagi kalau banyak sahabat yang kita jadikan sebagai idola kita. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, siapa yang kalian sebutkan, beliau menghadap kepada para sahabat, beliau mengatakan, siapa yang kalian sebutkan kebaikan padanya, ya, maka ia akan mendapatkan surga. Dan siapa yang kalian sebutkan keburukan baginya, maka ia akan masuk neraka. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi. 2 kali Nabi SAW ulangi. Pernah juga ada jenazah lewat dalam hadis Bukhari. Sebagian sahabat menyebut kebaikannya. Oh, jenazahnya fulan nih, gini-gini disebutkan kebaikan. Kata Nabi SAW, wajibat. Benar terjadi seperti yang kalian ucapkan. Ada lewat jenazah, para sahabat membicarakan, orang ini kurang baik. Lalu kata Nabi SAW, wajibat, telah terjadi. Kalian saksi-saksi Allah di muka bumi. Bayangkan efeknya luar biasa. Mereka puji, maka aman. Mereka tidak puji, mereka anggap keburukan, maka jadi buruk. Makanya Abdullah bin Mas'ud berkata radhiyallahu anhu, Allah telah memilih para sahabat Rasulullah SAW dan Allah melihat baik apa yang mereka lihat baik. Dan Allah menilai. Dan Allah juga menilai buruk apa yang mereka lihat buruk. Tentu Allah lebih tahu. Allah tahu mana baik mana buruk. Tapi Allah memuliakan mereka. Dengan apa yang sahabat lihat baik, maka itu Allah anggap baik semuanya. Sampai seperti itu. Tentu kita bicara ini generasi sahabat yang benar-benar mengikuti Rasulullah SAW. Bukan sahabat yang masuk Islam lalu murtad dan segala macam atau kaum munafikin ya. Yang keenam, mereka adalah generasi emasnya umat ini dan orang yang paling pantas untuk dijadikan sebagai suri tauladan. Yang tadi kita sebutkan dalam surah Al-Hasyr, mendoakan mereka nomor satu yang kita doakan. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara kami dan saudara-saudara kami yang mendahului kami dalam iman. Itu maksudnya para sahabat dulu dan kena generasi antara kita dengan sahabat itu. Tapi doa ini asalnya untuk para sahabat Nabi. Kata Nabi SAW, generasi emas umatku adalah generasi yang bersamaku. Lalu yang datang setelahnya, lalu yang datang setelahnya. Yang terakhir, yang ketujuh adalah Nabi SAW memerintahkan agar kita menjaga para sahabat. Menjaga nama baik mereka. Menjaga, jangan sampai dicoreng, jangan sampai dihina. Sebagaimana sabda beliau dalam hadits riwayat Ibnu Majah, jagalah kemuliaan dan ajaranku dengan menjaga kemuliaan dan ajaran para sahabatku. Juga orang-orang yang datang setelah mereka langsung.
maksudnya para tabi'in. Dan orang-orang yang datang setelah mereka lagi, maksudnya para tabi'in. Dan orang-orang yang menghina para sahabat Nabi ini, karena mereka adalah puncak tertinggi dari tingkat orang-orang beriman, itu hanya Allah datangkan memang untuk menambah pahala para sahabat karena buruknya orang-orang ini. Seperti misalnya disebutkan dalam sebuah asar, pernah ada beberapa orang datang tabi'in kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha dan berkata, bagaimana pendapat anda dengan orang yang suka mencaci maki Abu Bakar sama Umar? Maka kata Aisyah radhiyallahu anha, saya tidak melihat kecuali Allah ingin menambahkan pahala untuk Abu Bakar sama Umar. Yang ketiga teman-teman sekalian, kita mengucapkan salam kepada setiap muslim, setiap mukmin. Jangan milih-milih. Salam kepada mereka semuanya, kenal atau tidak kenal. Ya, beda suku kah, beda bahasa kah, beda negara kah, semuanya kita ucapkan salam. Dan ini ciri khas muslim. Makanya kata Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Bukhari, hakul muslim ala muslim sit. Haknya muslim terhadap muslim yang lain ada 6. Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kau bertemu ucapin salam. Kenapa akhi dan ukhti kalau berpapasan tidak salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dunia akhirat selalu untukmu. Rahmat maksudnya karunia, rezeki selalu bersamamu. Wabarakatuh, dan semoga kamu selalu mendapatkan berkah, maksudnya kecukupan. Kenapa gak diucapin? Kenapa gak balas? Kenapa suami istri kalau telepon tidak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh? Ketemu sama anak, kenapa gak dihidupkanin? Hidupkan. Sudah tahu hadits Nabi SAW, ya. Kalian tidak akan masuk surga. La tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman. Itu syarat masuk surga, beriman. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga, kalian tidak akan beriman sampai kalian saling mencintai. Awala adullukum ala syai'in ma in fa'altumuhu tahabbtum. Mau enggak saya tunjukkan satu perbuatan kalau kalian lakukan kalian akan saling mencintai? Afsyus salam bainakum. Sebarkan salam di antara kalian. Hidupkan salam di WA, di medsos, di telepon. Kenapa enggak salam? Walaupun baru salam tadi. Sudah sering kita bahas ini. Hak yang keempat adalah menjawab undangannya. Kalau dia undang, selama bukan pada yang haram. Undangan pernikahan, datang ke rumah, datang. Masih lanjutan hadis Bukhari tadi. Tadi kan ada 6 hak muslim. Hak yang pertama mengucapin salam. Hak yang kedua adalah wa idza da'aka fa'ajibhu. Kalau dia undang kamu datang. Jawab undangannya. Kalau tidak bisa bilang dari awal, saya tidak bisa. Jangan basa-basi. Ya. Maaf saya tidak bisa. Tapi kalau bisa datang, datang. Kata Nabi SAW, kalau saya diundang, walaupun hanya dengan tulang, kaki kambing yang pakai kuah saja, tetap saya akan datang. Terus kemudian yang kelima, memberikan nasihat, terutama kalau dia minta nasihat. Masih dalam lanjutan hadis Bukhari tadi, di poin ketiganya, wa idza stansahaka fansah lahu. Kalau dia minta saran, dia minta nasihat, dia minta pendapat, kasih pendapat. Bagaimana pendapat kamu begini? Saya mau usaha, saya mau menikah, saya mau pindah rumah, saya mau ini. Oh iya, kesempatan. Kita kasih haknya dia sebagai seorang muslim. Kenal atau tidak kenal? Yang keenam, kalau dia bersin dan memuji Allah, maka syammithu. Wa idza atisha fahamidallah fashammithu. Maksudnya bilang yarhamkallah. Kalau dia bersin, dia mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah, kita mengatakan yarhamkallah kalau laki-laki, yarhamkillah kalau perempuan, ya semoga Allah merahmati maksudnya. Lalu dia menjawab lagi yahdikumullah wa yuslih balakum. Semoga Allah berikan engkau hidayah dan memperbaiki keadaanmu. Yang ketujuh, menyenguknya kalau sakit. Dan ini adalah poin yang kelima dari hadis Bukhari tadi. Wa idza marida fa'idhu. Kalau dia sakit maka jenguklah. Kenal tidak kenal, gitu kan? Kita boleh menjenguk orang. Tentu di sini tidak didahulukan kalau orang sudah kenal. Tapi kalau orang tidak kenal, seperti beberapa ulama di Saudi, mereka khusus mendatangi beberapa rumah sakit, izin, datang, ucapin salam, kemudian sampaikan beberapa hadis Nabi, atau kalau ada pertanyaan agama mereka jawab, gitu kan. Apalagi kalau punya hubungan kerabat. Yang kedelapan, ini adalah yang keenam dalam hadis Bukhari, maksudnya hak yang kedelapan, mengikuti dan mengantar jenazahnya. Wa idza mata fa'atbi'hu. Kalau dia meninggal, maka antarlah. Dalam hadis kan kita kalau sholat jenazah dapat satu Qirat, satu gunung pahala. Kalau kita ikut sampai jantar jenazah berarti ya dapat juga satu gunung gitu. Yang kesembilan, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menyakitinya. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, dalam hadis Bukhari. Maaf, tadi yang hadis hak muslim dan muslim itu hadis muslim ya. Hadis riwayat muslim. Kalau hadis Bukhari adalah hak yang kesembilan, tidak boleh menzaliminya. Zalim berarti tidak memberi hak atau mengambil yang bukan hak. Dan tidak boleh menyakiti. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, al-muslim akhul muslim la yadhlim wa la yuslimuhu. Muslim adalah saudara muslim yang lain, tidak boleh menzaliminya, tidak boleh menyakitinya. Tatapan mata kah, cibiran bibir kah, ucapan kata kah, apakah tangan, tulisan, tidak boleh semuanya. Hukumnya haram. Yang ke-10, memenuhi hajat-hajatnya semampunya, semampu kita maksudnya. Sebagaimana dalam masih lanjutan hadis Bukhari, wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Siapa yang memenuhi hajat saudaranya muslim, maka Allah akan penuhi hajatnya.
Wa man farraja an muslimin kurbatan farrajallahu anhu kurbatan min kurabi yaumal qiyamah atau yaumil qiyamah. Siapa yang mengeluarkan seorang muslim dari permasalahan yang sedang dia hadapi, maka Allah akan keluarkan dia dari permasalahan-permasalahannya pada hari kiamat nanti. Yang terakhir, yang ke-11 adalah menutupi aib-aibnya. Menutupi aib-aibnya. Sebagaimana kata Nabi SAW dalam beberapa hadis Bukhari, man satara wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Barang siapa menutupi aib seorang muslim di dunia, Allah akan tutupi aib-aibnya pada hari kiamat nanti. Saya ingin tutup teman-teman sekalian dengan dalil terakhir diangkat oleh Syekh Muhammad dalam buku ini. Karena ada 3 buah hadis dalil, yaitu hadis Abu Hurairah secara marfu, la yubghidul ansara rajulun yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ini masih berhubungan tadi dengan keutamaan para sahabat ya. Tidak akan membenci al-ansar atau golongan dari sahabat Madinah seseorang yang beriman kepada Allah di akhir. Bahkan beliau mengatakan tanda-tanda keimanan dalam mencintai ansar dan tanda kemunafikan membenci ansar. Itu tadi riwayat yang belum kita tambahkan di keutamaan sahabat. Intinya, jangan pernah benci orang beriman, mulai dari para sahabat Nabi sampai generasi tabi'in, dan siapapun yang mengikuti mereka sampai di masa kita hidup. Begitu juga kalau ada benar kita dukung, kalau ada salah kita ingatkan. Baik, kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.